Pengenalan komputer. Jadi apa untungnya kita membahas tentang pengenalan komputer? Yang pertama adalah kita dapat memahami dasar-dasar penggunaan komputer secara benar. Jadi kita tuh lebih siap mempelajari teknologi yang lebih lanjut. Yang kedua adalah materi ini akan membantu kita mengenal komponen komputer, sistem operasi, serta cara kerja komputer dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pemahaman dasar komputer menjadi sebuah fondasi yang penting untuk belajar pemrograman, desain data, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi video ini terkhusus untuk anak-anak tingkat rendah, mungkin mahasiswa semester awal atau juga anak SMA dan sederajat. Ya, jadi yang pertama adalah komponen komputer. Jadi komponen komputer itu dapat bekerja kalau ada 3 buah komponen utama ini. Yang pertama adalah pengguna atau user. Jadi dia operator yang menggunakan komputer, ada orang yang make perangkatnya. Yang kedua adalah ada perangkat kerasnya. Jadi perangkat komputer yang bisa kita sentuh secara fisik. Yang ketiga adalah perangkat lunaknya. Jadi itu berisi sistem operasi dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Jadi kalau tidak ada 3 buah perangkat ini atau komponen ini, perangkat komputer tuh nggak bisa digunakan. Misalnya nih ada perangkat keras, ada perangkat lunak, tapi nggak ada orang yang make, kayak mana dia bisa kerja, ya kan? Ada orang yang make, ada perangkat kerasnya, tapi nggak ada softwarenya, nggak ada Windowsnya, nggak bisa dipakai juga. Dan ada orangnya, ada perangkat lunaknya, tapi nggak ada perangkat kerasnya, mau di mana ditaruh software tadi, nggak bisa juga dipakai. Jadi 3 buah perangkat ini sangat menjadi fondasi dasar dalam penggunaan komputer. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perangkat keras. Jadi perangkat keras itu adalah komponen-komponen yang menyusun membentuk sebuah komputer. Jadi ada beberapa contoh perangkat keras seperti prosesor, memori, mainboard atau motherboard, hard disk, monitor, mouse, keyboard, flash disk, printer, scanner, speaker, mikrofon, macam-macam lagi yang lainnya. Nah, yang pertama mau kita bahas adalah prosesor. Jadi prosesor ini dia adalah perangkat otak dari sebuah komputer. Jadi sebuah komputer itu bisa melakukan pengolahan data itu ya dari prosesornya ini. Jadi kalau kita bedah, prosesor ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah ALU. ALU ini adalah Arithmetic Logical Unit. Yang kedua adalah register, yang ketiga adalah internal bus. Jadi 3 komponen tadi bisa terhubung karena ada internal bus tadi. Saya kelewatan. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logical Unit. Yang kedua ada register, yang ketiga ada control unit. Nah, 3 buah perangkat ini bisa terhubung karena ada internal bus atau jalur internal bus di dalam prosesor itu. Nah, yang kedua adalah mainboard. Mainboard ini dia berfungsi untuk menghubungkan semua bagian-bagian yang ada di dalam komputer. Jadi perangkat komputer ini bisa disusun itu di atas mainboard ini. Jadi misalnya kayak prosesor, RAM, VGA, hard disk dan sebagainya, itu dia disusun di atas komponen mainboard ini. Ya, yang selanjutnya adalah memori. Jadi di sini biasa orang menyebutnya RAM. Memori utama ini dia berguna untuk menyimpan data sementara. Jadi misalnya prosesor mau mengolah data, sebelum datanya diolah itu ditaruh dulu di RAM atau memori ini. Nah, jadi antara prosesor dengan hard disk itu ada tempat penyimpanan sementara yang disebut dengan RAM. Nah, gunanya RAM ini supaya mempercepat proses dari sebuah prosesor. Misalnya nih kita analogikan
prosesor tuh adalah kita manusia yang sedang mau makan, ya kan. Hard disk itu adalah meja makan nih, meja makan, di situ banyaklah lauk pauknya. Itu misalnya kita contohkan adalah datanya. Nah, si RAM ini ibarat piring kita. Jadi kita ambil lauk pauk tadi, nasi dan sebagainya yang mau mau kita makan, diolah sama kita, itu kita taruh di dalam piring tadi. Supaya apa? Supaya ketika kita mau ngolah, datanya tuh cepat, udah tersedia dia, nggak mencari-cari lagi. Nah, semakin besar RAM-nya, semakin banyak juga data yang bisa diolah, kayak gitu. Tapi kalau misal datanya yang diolah tuh cuma sedikit, RAM-nya yang besar, atau misalnya kita ambil piring yang besar tadi, ya percuma juga gitu. Jadi besar kapasitas RAM ini tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau memang kita mau menggunakan untuk kerja berat yang besar, kita membutuhkan kapasitas RAM yang besar juga. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Dia biasanya kita hubungkan melalui motherboard pakai kabel data, kabel SATA namanya. Tapi hard disk ini ada hard disk internal dan hard disk eksternal. Sekarang hard disk sudah banyak berkembang juga. Hard disk sekarang orang rata-rata pakai SSD, solid state drive, ya kan. Dan juga udah ada NVMe yang lebih kecil lagi. Nah, hard disk ini biasanya digunakan untuk menyimpan data kita, data yang banyak. Ada data aplikasi, ada data sistem operasi, dan ada juga data-data pribadi yang seperti multimedia dan yang lainnya. Nah, hard disk ini bisa sampai 1 tera giga, 2 tera giga gitu kan, banyak lah sekarang. Tapi ada yang lebih, penyimpanan yang lebih besar daripada hard disk, yaitu adalah penyimpanan ingatan wanita. Jadi ingatan yang sudah ada dari sejak zaman atau Adam pun ingat ya. Coba aja lah. Ya, jadi perangkat CPU tadi itu bisa ditampilkan melalui monitor. Nah, jadi monitor ini sebagai dia perangkat output, ya kan. Kita data yang diolah kayak Windows-nya, aplikasi segala macam itu ditampilkan melalui monitor. Nah, monitor ini merupakan perangkat yang penting juga, karena kalau misalnya kita main game nih, prosesor kita, CPU kita, GPU kita udah bagus, tapi monitor kita nggak support, ya tampilannya nggak cantik juga. Jadi makanya sekarang ada memang monitor khusus multimedia, gaming gitu. Jadi refresh rate-nya bagus, pixelnya bagus, kayak gitu. Nah, monitor ini adalah perangkat output seperti itu. Kalau misalnya nggak ada monitor, apakah komputer tadi bisa ditampilkan? Juga bisa pakai LCD atau pakai proyektor. Nah, pakai proyektor dicolokkan misalnya langsung ditembakkan dari CPU, itu pun bisa juga tanpa monitor. Tanpa monitor dan tanpa proyektor bisa juga colokkan ke TV, muncul juga tuh. Tapi yang nggak bisa dicolokkan dari CPU ke HP, itu belum tahu saya caranya kayak mana. Nah, selanjutnya ada mouse. Mouse ini merupakan perangkat input. Mouse ini berfungsi untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Nah, jadi sebagai tangan kita lah di dalam komputer. Nah, tapi sekarang banyak juga laptop atau komputer yang memakai touchscreen, jadi tidak perlu mouse pun bisa juga gitu. Kalau laptop kan sekarang ada touchpad, ya kan, touchpad, dan ada touchscreen juga. Nah, selanjutnya ada perangkat input yaitu keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk menginputkan data ke dalam komputer. Mungkin teman-teman udah tahu lah semua ya. Nah, flash disk selanjutnya adalah flash disk. Flash disk ini adalah tempat penyimpanan yang eksternal. Dia kenapa flash disk ini menjadi berguna? Supaya kita bisa membawa data di dalam satu tempat penyimpanan yang eksternal gitu. Misalnya kita mau pindah komputer, kita kerja dari komputer kantor ke komputer rumah, nah itu bisa kita colokkan menggunakan flash disk. Tapi sekarang flash disk ini pun sudah mulai kurang digunakan karena orang sudah menggunakan cloud drive sekarang. Jadi misalnya pakai Google Drive atau pakai Amazon gitu kan.
Dia jadi menyimpan data pakai drive, kita punya jaringan komputer, kita duduk di mana aja, asal ada koneksi internet bisa jalan lah, itu datanya bisa kita ambil tanpa flash disk ini. Karena kan flash disk sudah banyak juga itu bisa, kalau kita terlalu sering mencolok flash disk ke beberapa komputer itu bisa menyebabkan virus juga kayak gitu kan. Nah jadi ini banyaklah orang yang sudah beralih ke cloud drive tadi. Nah yang selanjutnya adalah CD. CD ini sudah jarang digunakan ya teman-teman. Ini sebagai tempat penyimpanan juga, dia nilai megabyte-nya tuh, kapasitasnya tuh lebih kecil, dan ini memang sudah banyak ditinggalkan. Tapi kita juga perlu tahu sebagai perkembangan komputer tuh beranjaknya dari seperti ini gitu. Nah selanjutnya adalah kartu grafis atau VGA card. Nah sebuah perangkat komputer itu bisa bekerja maksimal di bidang multimedia atau gaming itu jika memiliki sebuah VGA card. Nah VGA card ini harganya bisa lumayan mahal ya teman-teman. Saya kemarin pernah tanya, 1080 Ti itu bisa sampai 5 juta. Bentar ya, lewat iklan dulu. Tukang baterai itu. Nah kenapa dia mahal? Memang untuk pekerjaan proses pemrosesan di bidang grafis tuh mewajibkan VGA card. Kalau misalnya kita memakai prosesor tanpa VGA card itu kerjanya sangat jauh. Tapi untuk beberapa laptop untuk beberapa perangkat sekarang itu sudah banyak onboard juga, kayak misalnya AMD tuh sudah ada di dalam prosesornya VGA card, kartu grafis internal di dalam prosesornya. Tapi memang kerjanya nggak semaksimal kayak kalau pakai VGA card yang eksternal gitu kan. Maksudnya VGA card yang memang tambahan. Jadi VGA card ini kayak, jadi di dalam prosesor tuh punya dua otak sendiri, satu otak khusus memikirkan pemrosesan data, yang satu otaknya khusus untuk memikirkan pemrosesan grafis gitu. Jadi dua perangkat ini, jadi kalau dua yang kerja kan hasilnya pasti lebih maksimal. Nah selanjutnya untuk perangkat output itu ada printer. Jadi printer ini gunanya untuk mencetak apa yang kita kerjakan di komputer ini ke dalam sebuah kertas. Misalnya nih kita disuruh buat proposal, surat, laporan segala macam. Nah itu biasanya menggunakan printer. Nah printer ini ada beberapa jenis juga. Ada printer laserjet, ada inkjet. Nah itu nanti teman-teman boleh cari lah. Kalau laserjet itu biasanya digunakan kayak printer yang hitam putih. Mungkin teman-teman kalau misalnya ke bank ada printer yang bunyi suaranya itu kan, nah itu biasanya printer laserjet. Printer laserjet tuh biasanya lebih awet sih dia, untuk untuk tintanya, tonernya itu ya kan, tapi sesuai kebutuhan lah. Nah selanjutnya ada scanner. Scanner ini adalah perangkat masukan. Scanner ini biasanya digunakan sama orang untuk men-scanning dokumen-dokumen yang sudah ada gitu. Misalnya kayak ada surat terus sudah ditandatangani sama pimpinan. Nah kita mau memposting di media sosial atau sebagainya, mau kita kirim melalui WA. Nah itu kita scan pakai scanner, alat pemindai seperti ini. Nah untuk berfungsi sebagai pemindai gambar, selain scanner biasanya juga sekarang ada webcam atau kamera eksternal gitu kan. Nah ini banyak digunakan juga untuk mengambil gambar. Nah perangkat lunak itu adalah sebuah komponen di dalam komputer yang bisa menjalankan perangkat keras. Jadi dia sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras. Jadi kita nggak bisa gunain perangkat keras tanpa dijembatani sama perangkat lunak. Tapi perangkat lunak ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian, ya kan, yaitu pertama sistem operasi,
yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga adalah program aplikasi. Nah, sebagai alasnya itu adalah sistem operasi. Kita bisa menginstal aplikasi di dalam sebuah perangkat kalau dipastikan di dalamnya itu sudah ada sistem operasi dulu. Sama kayak HP kita. HP kita itu kan ada sistem operasinya. Kalau misalnya kayak smartphone kayak Samsung, Xiaomi, Vivo itu kan pakai Android sistem operasinya. Kalau dari brand Apple tuh pakai iOS kayak gitu kan. Nah, coba pasti teman-teman pernah ngelihat sebuah HP yang nggak bisa kita apa-apain gara-gara sistem operasinya ini rusak gitu. Jadi sistem operasi ini merupakan komponen penting juga. Dialah yang ngatur tuh supaya kameranya bisa diakses, speakernya bisa diakses, mic-nya juga bisa diakses. Itu si sistem operasi ini punya kerja. Dia biasanya bekerja sama driver. Jadi antara perangkat lunak, perangkat keras itu ada penghubungnya, itulah dia. Nah, jadi banyak juga yang salah, perangkat lunak tuh dianggapnya semua itu perangkat lunak, padahal perangkat lunak itu terbagi 3 tadi. Yang pertama adalah sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi kayak gitu. Nah, sistem operasi ini dia untuk membantu agar komputer dapat digunakan sama setiap orang menjadi lebih mudah. Jadi sistem operasi ini sebenarnya gunanya untuk memudahkan kita mengakses perangkat keras. Makanya sistem operasi ini sangat cepat berkembangnya, teman-teman. Kalau bisa lihat mungkin dulu Windows pertama-tama tuh sistem operasinya dia pakai command gitu kan. Kita mau buka tuh open gitu kan. Mau buat folder, create folder kayak gitu kan. Mau pindah ke folder CD, change directory kayak gitu. Nah, sampai sekarang dia sudah graphic user interface dia sifatnya. Jadi kita lihat gambar aja, tinggal kita pencet-pencet, terbukalah aplikasinya kayak gitu. Itulah perkembangan si sistem operasi ini. Nah, sistem operasi ini pun terbagi ke beberapa jenis juga. Ada Windows, Unix, Linux. Ini dia sifatnya open source ya, kayak FreeBSD, Solaris, dan ada Macintosh juga. Tapi kebanyakan kalau kita tuh pakainya Windows, terus kita ambil Linux, dan di Linux tuh kan ada beberapa distro Linux kayak Ubuntu, kayak Kali Linux kayak gitu kan. Kalau Macintosh ini untuk brand Apple dia. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Jadi kalau bahasa pemrograman inilah anak kerjaannya anak jurusan informatika atau sistem operasi. Jadi dia gunanya untuk membuat program-program yang ada di atas sistem operasi itu kayak gitu. Misalnya kalau kalian main-main ke Indomaret atau Alfamart itu kan ada aplikasi kasir kayak gitu kan. Terus mereka bisa ngecek data produk melalui aplikasi inventory. Nah, itu biasanya dibuat sama anak-anak informatika atau sistem informasi. Bahasanya bisa banyak, ada bahasa C, Pascal, C++, Java, Delphi, dan segala macamnya. Kalau web ada PHP, ada JavaScript, sekarang ada Python ya kan. Banyak lah dia. Nah, yang terakhir ada program aplikasi. Program aplikasi adalah program komputer yang ditulis untuk menyelesaikan permasalahan atau kerja tertentu. Jadi program aplikasi ini itulah yang dibuat sama orang untuk biasanya di request iklan lagi ya. Nah, kalau program aplikasi itu biasanya dia dibuat sama satu tim, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, di program aplikasi ini yang sekarang banyak kita gunakan iklan ya. Nah, program aplikasi ini biasanya spesifik digunakan untuk menyelesaikan satu persoalan tertentu.
Kalau yang kita banyak gunakan sekarang tuh kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Kalau di Android itu sekarang kita banyak pakai Shopee, Lazada, Grab, Gojek dan sebagainya. Nah, program aplikasi ini sebenarnya kita semua bisa buat, tergantung tingkat kesulitan dan tim juga sih sebenarnya kalau program aplikasi ini. Nah, jadi itulah dia pembahasan kita tentang pengenalan komputer. Jadi harapannya kita tahu apa aja perangkat-perangkat keras dan perangkat lunak di sebuah komputer. Jadi sebagai fondasi kita lah untuk kita belajar di bidang teknologi komputer ini. Oke semuanya, thank you, selamat malam.